Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kelas D1 PGMI 2018 akan memaparkan materi mengenai bilangan cacah dan pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melinda Eka Aditya, NIM T2018-4004. Sebagai pemateri pertama yang akan membahas mengenai sejarah bilangan cacah. Langsung saja, ilmu matematika sebenarnya sudah ada sejak awal peradaban. Hanya saja pada waktu itu tidak memakai angka-angka, tetapi memakai simbol-simbol. Kemudian, seiring dengan perkembangan zaman, simbol-simbol tersebut ditinggalkan karena sudah banyak para matematikawan yang mulai mengembangkan sistem bilangan. Yang awalnya bilangan tersebut hanya 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 9. Kemudian baru pada abad ke-8 seorang matematikawan muslim berasal dari Persia yaitu Al-Khwarizmi. Ia menyempurnakan dengan memperkenalkan 0 sehingga bilangannya menjadi 0, 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 9. Yang kemudian bilangan tersebut disebut dengan bilangan cacah. Kemudian pada penemuan bilangan 0 tersebut dilatar belakangi oleh sebuah penjelasan dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 14 yang membahas tentang operasi pengurangan. Kemudian bila dikaji lebih mendalam, tanpa kita sadari bahwa ayat tersebut sebenarnya menyuratkan tentang operasi hitung pengurangan 1000 dikurangi 50. Tetapi Al-Khwarizmi mulai mengembangkannya lagi lebih lanjut. Ia berpikir bahwa dalam kehidupan nanti tidak hanya berbicara tentang 1000 dikurangi 50. Semisal adalah 20 dikurangi 9, 24 dikurangi 6, dan sebagainya. Lalu bagaimana dengan 5 dikurangi 5 atau 2 dikurangi 2 dikurangi 2. Kemudian dari situlah pengurangan yang tadi itu 2 dikurangi 2, 5 dikurangi 5, itulah yang menghasilkan bilangan baru yaitu 0. Dan 0 bukan bilangan asli. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemaparan selanjutnya akan membahas tentang pengertian bilangan cacah. Bilangan cacah adalah himpunan bilangan asli ditambahkan satu anggota 0 yang dilambangkan dengan 0. Dan bilangan cacah adalah himpunan bilangan yang terdiri atas semua bilangan asli dan bilangan 0. Jadi, berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, dapat didefinisikan bahwa bilangan cacah adalah bilangan yang digunakan untuk menyatakan cacah anggota himpunan yang terdiri atas semua bilangan asli dan 0. Nama bilangan misalnya 1, 2, dan seterusnya. Sedangkan lambang bilangannya adalah 1, 2, dan seterusnya. Maksudnya adalah nama bilangan itu berupa huruf 1, 2, 3, dan seterusnya. Sedangkan lambang bilangannya adalah berupa angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Sinta Nuriyah, NIM T2018-4020. Di sini saya sebagai presentator keempat akan sedikit menjelaskan tentang operasi penjumlahan dan operasi pengurangan. Sebelumnya mohon sambil dilihat makalahnya ya. Yang pertama yaitu operasi penjumlahan. Di dalam penjumlahan, biasanya bilangan cacah terdapat beberapa ciri atau sifat.
Yang pertama, kumulatif atau sifat pertukaran. X ditambah Y sama dengan Y ditambah X. Contohnya, 2 ditambah 3 sama dengan 3 ditambah 2, hasilnya 5. Jadi ketika 2 tambah 3 hasilnya 5, sama saja sama hasilnya dengan 3 ditambah 2 hasilnya juga 5. Yang kedua yaitu asosiatif atau sifat mengelompokkan. Dalam kurung X plus Y tambah Z sama dengan X plus dalam kurung Y tambah Z. Contohnya, dalam kurung 1 ditambah 2 ditambah 3 sama dengan 1 ditambah 2 tambah 3, hasilnya 6. Dalam kurung 1 ditambah 2, 3. Nah, itu kemudian nanti ditambahkan 3 kan hasilnya 6. Nah, sama dengan 1 ditambah dalam kurung 2 tambah 3, itu kan hasilnya 5. 1 ditambah 5 sama dengan 6. Yang ketiga yaitu unsur identitas atau sifat identitas. X plus 0 sama dengan 0 ditambah X. Contohnya, 8 ditambah 0 sama hasilnya dengan 0 ditambah 8. Yang kedua yaitu operasi pengurangan. Operasi pengurangan, operasi kebalikan dari pengurangan X dikurangi Y sama dengan Z, yang memiliki arti sama dengan Y ditambah Z sama dengan X. Untuk suatu bilangan bulat berlaku A dikurangi B sama dengan A ditambah min B, A dikurangi min B sama dengan A ditambah B. Contohnya, 3 dikurangi 1 sama dengan 3 ditambah min 1, hasilnya 2. Jadi, 3 dikurangi 1 kan 2, sama hasilnya dengan 3 ditambah min 1, hasilnya juga 2. Kemudian, kalau pengurangan ini tidak berlaku pada sifat kumulatif atau asosiatif, hanya berlaku pada unsur identitas. Nah, contohnya 4 dikurangi 0 sama dengan 4, dan 0 dikurangi 4 sama dengan min 4. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Miftahur Rahmah, NIM T 2018-4022. Saya di sini akan membahas tentang operasi perkalian bilangan cacah. Konsep perkalian bilangan cacah itu adalah proses penjumlahan yang berulang-ulang dari bilangan cacah yang sedang dikalikan. Contohnya, 3 dikali 4 berarti sama dengan 4 ditambah 4 ditambah 4. Dan di dalam operasi perkalian juga berlaku beberapa sifat, yaitu yang pertama komutatif, yaitu A dikali B sama saja dengan B dikali A. Dan yang kedua asosiatif, dalam kurung A dikali B, tutup kurung, dikali C, sama dengan A dikali dalam kurung B dikali C. Dan yang ketiga distributif, A dikali dalam kurung B ditambah C, sama dengan dalam kurung A dikali B, tutup kurung, ditambah dalam kurung A dikali C. Begitu contohnya distributif. Dan adapun operasi pembagian pada bilangan cacah. Di bilangan cacah, operasi pembagian itu merupakan kebalikan dari operasi bilangan A dibagi B sama dengan C, maka B dibagi C sama dengan A.
Dan pembagian bilangan cacah jika dengan 0 maka tidak didefinisikan. Namun apabila 0 dibagi dengan bilangan cacah, maka hasilnya adalah 0. Baik, sekian dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya yaitu pendekatan pembelajaran yang diterapkan. Istilah pendekatan berasal dari bahasa Inggris, yakni approach, yang berarti cara memulai sesuatu. Pendekatan pembelajaran berarti titik tolak atau sudut pandang seorang guru terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis. Di dalam pembelajaran bilangan cacah, pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kontekstual atau contextual teaching and learning. Pendekatan ini merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Jadi dalam pembelajaran matematika mengenai bilangan cacah dengan menggunakan pendekatan kontekstual, maka pembelajaran menjadi lebih bermakna dan real. Artinya siswa itu dituntut untuk dapat menangkap hubungan antara pengalaman belajar di sekolah dengan kehidupan nyata. Adapun metode-metode yang dapat digunakan dalam pembelajaran bilangan cacah, yang pertama yaitu metode kooperatif dengan STAT. Metode ini merubah pembelajaran yang tadinya teacher center berubah menjadi student center. Model pembelajarannya yaitu pada intinya guru menyajikan pelajaran, kemudian siswa bekerja dalam tim untuk memastikan bahwa seluruh anggota tim telah menguasai pelajaran tersebut. Metode yang kedua yaitu metode ceramah. Metode ini berupa penyampaian informasi dari guru kepada siswa. Selanjutnya yaitu metode demonstrasi. Metode demonstrasi dapat dilakukan dengan cara guru memperlihatkan proses, peristiwa, atau cara kerja suatu alat kepada peserta didik. Yang keempat, metode tanya-jawab. Metode ini berbentuk pertanyaan dan jawaban. Yang kelima, metode penugasan, yaitu guru memberikan tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Dan yang terakhir, metode latihan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Eka Bonita, NIM T 2018-4015. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari pemateri sebelumnya, yaitu mengenai media yang digunakan dalam pembelajaran bilangan cacah. Dalam pembelajaran bilangan cacah, ada begitu banyak media yang dapat digunakan. Misalnya saja dalam lingkungan kelas. Media yang dapat digunakan adalah benda-benda yang ada dalam sekitar kelas itu sendiri, seperti kapur atau spidol, pensil, penghapus, buku tulis, dan sebagainya. Dengan media-media yang konkret, real atau nyata ini diharapkan siswa akan lebih mudah dalam memahami pembelajaran bilangan cacah. Selain itu, adanya buku penunjang juga wajib dimiliki oleh siswa, agar di dalam rumah siswa dapat mengerjakan latihan-latihan soal yang ada dalam buku tersebut, sehingga dengan begitu akan menambah pemahaman siswa terhadap materi bilangan cacah. Selanjutnya saya akan membahas pembahasan dari subbab terakhir, yaitu cara penanaman konsep dasar bilangan cacah dengan bermain. Sesuai dengan karakteristik siswa sekolah dasar, yaitu belajar sambil bermain, maka diharapkan dengan melakukan permainan atau dengan melakukan aktivitas bermain dalam proses pembelajaran bilangan cacah, diharapkan peserta didik dapat dengan mudah memahami konsep atau materi mengenai bilangan cacah. Ada banyak cara yang digunakan untuk menanamkan konsep matematika yang dapat merangsang peserta didik dalam berpikir dengan bermain. Antara lain adalah A. Menyuruh peserta didik untuk menghitung takaran minyak atau air. Hal seperti ini tidak hanya bisa dilakukan di sekolah, tetapi juga bisa dilakukan di rumah dengan pengawasan orang tua. Lalu yang kedua, B. Melipat-lipat kertas, lalu tanyakan pada peserta didik
berapa bagian lipatan kertas tersebut atau berapa bagian lipatan kertas itu dari keseluruhan. Yang C adalah menghitung jumlah keluarga. Hal ini bisa dilakukan dengan menghitungnya berdasarkan jenis kelamin, usia tua atau usia muda, dan lain-lain. Dan hal ini pun juga bisa dipraktekkan langsung di dalam lingkungan keluarga atau di rumah. Yang D, melibatkan anak menghitung belanjaan dan mengikutsertakan anak mencari belanjaan di toko. Tentunya hal ini juga bisa dilakukan di rumah bersama orang tua. Yang E, mengajak atau peserta didik untuk menghitung atau memasangkan barang-barang seperti sepatu, sandal, kaos kaki, dan dan lain-lain. Yang mana ini bisa dilakukan di rumah dan juga bisa dilakukan di lingkungan kelas dengan menghitung ada berapa banyak benda yang ada dalam kelas, lalu bisa mereka dengan cara mengelompokkan benda-benda tersebut sesuai dengan ukurannya atau sesuai dengan bentuknya. Misalnya mengajak peserta didik untuk menghitung berapa jumlah benda yang memiliki ukuran yang besar, berapa jumlah benda yang memiliki ukuran yang kecil atau yang bentuknya seperti ini, seperti itu. Tentunya hal ini mereka sangat antusias untuk melakukannya karena dilakukan sambil bermain. Dan yang terakhir contohnya adalah peserta didik dilatih untuk menyelidiki sesuatu, tidak hanya menerima fakta. Jadi artinya dengan melakukan aktivitas pembelajaran melalui bermain secara tidak langsung mengajarkan peserta didik untuk tidak hanya menerima informasi begitu saja, tetapi dalam kegiatan bermain itu mereka juga bisa melakukan aktivitas analisis, menyelidiki, sehingga pengetahuan yang mereka dapatkan itu tidak hanya didapatkan secara langsung begitu, melainkan melalui proses-proses dalam kegiatan bermain tersebut. Pendidik tidak dianjurkan untuk menonjolkan diri sebagai penguasa, tetapi lebih diutamakan sebagai pembimbing dalam kegiatan belajar. Untuk lebih menanamkan konsep matematika, diperlukan banyak aturan permainan, sehingga tanpa disadari oleh peserta didik, mereka telah disuguhi pelajaran matematika. Dan untuk lebih merangsang minat anak-anak belajar matematika adalah dengan menyajikan materi matematika dengan menggunakan bahasa yang sederhana yang mudah dimengerti, sehingga mereka lebih mudah dalam belajar dan menerima penjelasan dari pendidiknya. Sekian pemaparan materi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.